Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban Sobat Santri. Apa kabar nih Sobat Santri yang lagi nonton di rumah? Selamat datang di konten Get to Know. Buat Sobat Santri nih yang belum tahu seputar konten Get to Know, konten Get to Know ini bakalan banyak bercerita soal kejadian, peristiwa, sejarah, ataupun topik-topik unik dan menarik lainnya seputar pendidikan, religi, sosial, dan kisah-kisah unik dan semacamnya. Konten ini merupakan bentuk kerjasama dari Humas Parabe dengan IPSD bagian Kominfo. So, jika kalian tertarik dan suka dengan konten kami, silahkan like, comment, share, dan subscribe, serta nyalakan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan updatean terbaru dari konten kami. Sobat Santri, kali ini kita nggak bakalan bahas yang jauh-jauh nih. Kita bakalan bahas soal santri, karena yang mengelola channel ini adalah santri-santri di Madrasah Sumatera Tawalib Parabe. Keep an eye on, lock it. Sebelumnya, Sobat Santri udah pernah belum dengar kata santri? Begitu mendengar kata santri, pasti sudah familiar kan bagi sebagian orang? Santri itu identik dengan peci, sarung, kitab kuning, dan tentu saja santri itu tidak tinggal di rumahnya masing-masing, melainkan mondok alias tinggal di asrama. Tempat santri belajar dan bersekolah itu dinamakan dengan pondok pesantren. Menurut KBBI, santri adalah orang belajar mendalami agama Islam. Santri belajar agama bersama ustadz dan ustazah, serta juga guru yang keilmuannya lebih tinggi disebut dengan kiai. Tapi, di Madrasah Sumatera Tawalib Parabe disebut dengan buya. Pernah nggak sih Sobat Santri mikir, dari mana sih asal kata santri itu? Dari bahasa Arab kah? Indonesia kah? Atau lainnya? Walaupun dalam definisinya, santri itu adalah orang yang mendalami agama Islam, asal-usul katanya berbeda loh dari yang kita bayangkan. Apa itu? Oke, sini anak kasih tahu ya. Asal-usul kata santri itu berasal dari bahasa Sanskerta yaitu sastri. Asal kata ini sama dengan kata sastra yaitu kitab suci, agama, ataupun ilmu pengetahuan. Ada juga yang mengatakan kalau kata santri itu berasal dari kata cantrik. Cantrik itu apa sih? Cantrik itu adalah orang yang diberikan atau dihadiahi sebuah ilmu pengetahuan. Dalam konteks ini sama kan dengan santri yang belajar di pondok pesantren? Bahkan nih Sobat Santri, peneliti sudah mengatakan bahwa istilah santri sudah dikenal sejak lama. Pertanyaannya nih, kenapa sih santri yang begitu erat dengan agama Islam? Asal-usul katanya berasal dari bahasa Sanskerta. Sesuai dengan konteks di atas, istilah santri ini sudah dikenal sejak lama, bahkan pada agama Hindu-Buddha. Kita tahu sama-sama nih Sobat Santri, bahwa di agama Hindu-Buddha itu mengenal kasta. Orang-orang dengan kasta tertinggi disebut dengan orang yang paling paham dengan agama. Kalau orang kasta bawah ingin belajar agama, kastanya tidak akan bisa naik karena ada aturan stratifikasi yang mengatakan di mana kasta tidak bisa naik melainkan bisa turun. Kita bersyukur ya Sobat Santri bahwa Islam datang ke Indonesia membawa ajaran yaitu memandang sama semua golongan. Tingkat derajat seseorang itu diukur dari tingkat ketakwaannya kepada Allah. Dari kesetaraan ini nih, banyak orang yang suka dan senang mempelajari agama Islam. Bahasa Sanskerta sendiri masih digunakan di Indonesia hingga abad ke-16. Sehingga kata santri itu identik dan melekat dengan orang yang mendalami agama Islam. Santri terus berkembang dengan pesat, sehingga membutuhkan suatu tempat untuk mendidik mereka, yaitu lebih dikenal dengan pondok pesantren, atau makna asalnya pondok pesantrian. Masih ada kata-kata santrinya kan? Cikal bakalnya pesantren itu ketika Maulana Malik Ibrahim atau yang kita kenal dengan Sunan Ampel mendirikan sebuah padepokan di Jawa Timur. Sobat Santri tahu nggak apa itu padepokan? Semacam rumah belajar gitu,
Sementara itu, pondok pesantren pertama yang resmi di Indonesia adalah Pondok Pesantren Sodogiri yang berdiri pada tahun 1718. Pesantren ini didirikan oleh seorang Sayyid Sulaiman yang dibantu oleh Kiai Aminullah. Nggak usah dihitung deh berapa jumlah pesantren di Indonesia, karena sudah cukup banyak tersebar di Indonesia. Sobat Santri, sebelumnya udah pernah belum mendengar sistem belajar halakoh? Pada awalnya, pondok pesantren biasa menerapkan sistem belajar halakoh. Mereka melingkari kiai atau buya yang menerangkan kitab kuning alias kitab berbahasa Arab yang tidak berbaris. Atau dalam bahasa kerennya tuh ya, halakoh itu face to face bareng kiai. Kemudian para santri akan membaca secara satu persatu sesuai ditunjuk oleh kiai. Kira-kira nih, sobat santri kuat nggak tiba-tiba ditunjuk kayak gitu oleh kiai? Sobat santri, zaman semakin berkembang dengan pesat dan sampailah pada masa modern seperti sekarang. Sistem belajar di pondok pesantren pun berganti dengan menggabungkan sistem halakoh dengan belajar sistem di kelas di sekolah seperti pada umumnya. Santri tetap belajar kitab kuning, tapi tidak ketinggalan santri juga ikut belajar pengetahuan umum serta skill yang dibutuhkan di masa sekarang. Nah, satu lagi nih sobat santri. Pernah nggak sih lihat santri yang sering berkeliaran di pondok pesantren membawa buku-buku tebal ataupun kitab-kitab tebal? Santri belajar banyak dan beragam ilmu, tapi ada satu faktor yang lebih penting yaitu adab. Kira-kira sobat santri di rumah tahu nggak betapa diutamakannya sebuah adab di pondok pesantren? Adab lebih diutamakan di pondok pesantren karena adab menyangkut tentang sopan santun dan tata krama di dalam kehidupan. Bahkan belajar adab lebih membutuhkan waktu daripada ilmu. Pernah nggak sobat santri mendengar bahwa seorang ulama yang belajar adab membutuhkan waktu 30 tahun daripada belajar ilmu yang membutuhkan waktu hanya 10 tahun. Oleh karena itu sobat santri, belajar adab lebih diutamakan daripada belajar ilmu yang tentunya juga hal yang penting untuk kita pelajari. Nah, itu dia asal-usul dan sejarah tentang santri dan pondok pesantren. Jika kalian suka dengan kontennya, silahkan like dan subscribe ya. Jika ada tambahan, silahkan ketik di kolom komentar. Terima kasih kepada sobat santri yang sudah menonton sampai habis. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.